Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas tentang biografi dan sejarah hidup Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, seorang pendiri salah satu madhab 4 yang masyhur, yaitu madhab fikih Syafi'i, madhab yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Imam Syafi'i adalah pendiri madhab Syafi'i, yakni madhab fikih dalam sunni yang sangat banyak pengikutnya, termasuk masyarakat di Indonesia. Selain dikenal sebagai salah satu dari imam madhab dalam ilmu fikih yang paling banyak diikuti oleh umat muslim di Indonesia, Imam Syafi'i juga terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam atau yang disebut dengan usul fikih. Hal ini dibuktikan melalui kitabnya yang berjudul Ar-Risalah. Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat, silakan sahabat klik like, subscribe, dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng supaya bisa mendapatkan video yang update dari channel ini. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar sahabat di kolom komentar. Imam Syafi'i adalah pendiri madhab Syafi'i, yakni madhab fikih dalam madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat banyak pengikutnya, termasuk masyarakat muslim di Indonesia. Imam Syafi'i merupakan satu-satunya imam madhab dari keturunan Quraisy yang nasabnya tersambung kepada Rasulullah SAW melalui Abdul Manaf. Imam Syafi'i dilahirkan di Asqalan, Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah dan beliau pun wafat di Fustat, Mesir pada tahun 204 Hijriah. Ayah beliau bernama Idris, sedangkan ibunya bernama Fatimah. Sang ayah yaitu Idris bin Abbas pada suatu hari menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu untuk menuju ke kampung Gaza, Palestina, di mana saat itu umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota Asqalan. Pada saat itu ada kabar gembira tentang Fatimah yang sedang hamil. Mendengar hal itu, Idris bin Abbas pun sangat gembira. Lalu ia berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka nanti akan kunamakan Muhammad, dan aku akan memanggilnya dengan nama salah seorang kakeknya, yaitu Syafi'i bin Asy-Syaib." Waktu pun berlalu dan Fatimah pun melahirkan bayinya di Gaza. Dan ternyata terbuktilah apa yang dicita-citakan oleh Idris bin Abbas, sang suami, bahwa anak yang lahir itu adalah seorang putra. Anak itu pun kemudian dinamakan dengan nama Muhammad dan dipanggil dengan nama Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, yang mana pada tahun itu wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah merupakan salah satu imam madhab 4 yang terkenal, yaitu madhab Hanafi. Dengan demikian, Imam Syafi'i diibaratkan bakalan meneruskan jejak Imam Abu Hanifah sebagai ulama yang besar dan sangat mumpuni dalam bidang ilmu pengetahuan agama. Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan pada setiap 100 tahun bahwa ada seseorang yang akan mengajarkan sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah SAW. Kami berpendapat pada 100 tahun yang pertama Allah menakdirkan Umar bin Abdul Aziz, dan pada 100 tahun berikutnya Allah mentakdirkan Imam Asy-Syafi'i. Syafi'i muda hidup dalam keluarga yang miskin, namun kekurangan dan kemiskinan itu tak menghentikan semangatnya dalam menuntut ilmu. Ayah Imam Syafi'i yaitu Idris meninggal pada saat Syafi'i masih kecil berumur sekitar 2 tahun. Imam Syafi'i memulai perjalanan menuntut ilmunya sejak kecil dengan belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dari ibunya, sosok yang ahli ibadah dan termasuk perempuan yang sangat cerdas. Pada saat masih kecil,
Sang ibu pun membawa Syafi'i ke Mekah, tanah air nenek moyang Imam Syafi'i. Ibunya yang cerdas membimbing Imam Syafi'i untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Ketika menginjak umur 7 tahun pun, Imam Syafi'i muda sudah khatam dalam menghafal Al-Quran. Tak hanya itu, Imam Syafi'i yang cerdas ini juga telah menghafal kitab Al-Muwatta' Malik pada saat berumur masih 10 tahun. Mengenai hal ini, Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku menyelesaikan hafalan Al-Quran pada saat umur 7 tahun, dan aku menyelesaikan hafalan kitab Al-Muwatta' pada saat berumur 10 tahun. Saat berada di Mekah, Syafi'i kecil tumbuh besar dalam keadaan yatim. Sejak kecil, Syafi'i memang sudah terlihat sebagai anak yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dirinya cepat sekali dalam menghafal syair, pandai bahasa Arab dan juga sastra, sampai-sampai Al-Asma'i, yaitu seorang ulama ahli bahasa saat itu berkata, "Saya mentafsir syair-syair Bani Hudzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut dengan nama Muhammad bin Idris." Imam Syafi'i pun tumbuh besar menjadi seorang imam dalam bahasa Arab. Hal itu dikarenakan memang di antara hal yang pertama Imam Syafi'i pelajari adalah mengenai kefasihan dalam berbahasa Arab, yaitu dengan keluar dari Mekah dan menetap di pedalaman bersama suku Hudzail, sebuah suku Arab yang paling fasih bahasanya. Saat berada di Mekah, Imam Syafi'i juga berguru ilmu fikih kepada seorang mufti di sana waktu itu, yaitu Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Melihat Imam Syafi'i yang meskipun muda tetapi sudah alim dan mendalam ilmunya, Muslim bin Khalid pun mengizinkannya memberi fatwa ketika Imam Syafi'i masih berusia 15 tahun. Selain itu, Syafi'i muda juga belajar dari Daud bin Abdurrahman Al-Attar, juga belajar dari pamannya sendiri yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi'i, serta menambah ilmu dari seorang ahli hadis kenamaan pada masanya, yaitu Sufyan bin Uyainah. Banyak sekali majelis ilmu yang Imam Syafi'i ikuti dari para ulama-ulama terkenal saat itu, sehingga Syafi'i muda pun semakin menonjol dalam bidang fikih hanya dalam beberapa tahun saja. Tak cukup di Mekah saja, rasa haus akan ilmu membuat Syafi'i muda berangkat ke Madinah untuk bertemu dengan para ulama di sana. Di Madinah saat itu ada ulama terkenal pendiri salah satu mazhab 4, yaitu Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i pun mengaji kitab Muwatta' kepada Imam Malik, yang mana kitab itu sudah dihafal olehnya sejak ia berumur 10 tahun. Dalam majelis Imam Malik ini, Imam Syafi'i banyak menguasai dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu kitab Al-Muwatta' tersebut. Kecerdasan Syafi'i itu pun kemudian membuat Imam Malik menjadi amat mengagumi muridnya itu. Sebaliknya, Asy-Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik karena kecerdasannya dalam bidang ilmu agama, terlebih dalam bidang fikih yang menjadi kegemarannya. Imam Syafi'i menyatakan kekagumannya kepada gurunya, yaitu Imam Malik dan Sufyan bin Uyainah, dengan pernyataannya yang terkenal yang berbunyi, "Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz." Setelah belajar di Madinah, Imam Syafi'i pun kemudian pergi ke Yaman dan menimba ilmu sebentar di sana. Di Yaman ini, Imam Syafi'i belajar kepada beberapa ulama terkemuka yang ada pada saat itu. Di antara nama-nama ulama Yaman yang didatangi oleh Imam Syafi'i adalah seperti Mutarrif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Qadi, dan banyak lagi ulama yang lain. Dari Yaman ini, Imam Syafi'i kemudian melanjutkan pengembaraan dalam mencari ilmu ke kota Baghdad di Irak, yang mana saat itu kota Baghdad terkenal karena banyak ulama-ulama yang hidup di sana. Sesampainya di Baghdad, Imam Syafi'i banyak mengambil ilmu dari beberapa ulama seperti Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf, yang mana keduanya merupakan seorang ahli fikih dari negeri Irak dan merupakan murid dari Imam Abu Hanifah. Selain itu, Imam Syafi'i juga mengambil ilmu dari Ismail bin Uyainah
dan Abdul Wahab As-Thaqafi, dan juga masih lagi guru-guru yang lain. Di Baghdad ini, Imam Syafi'i juga sempat bertukar pikiran dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, sehingga Harun ar-Rasyid pun dibuat kagum, dan Harun ar-Rasyid pun menyanjung Imam Syafi'i di hadapan para ulama Baghdad pada waktu itu. Setelah wafatnya Muhammad bin Hasan gurunya pada tahun 189 Masehi, Imam Syafi'i meninggalkan kota Baghdad untuk menuju ke kota Mekah dan mengisi kajian fikih serta memberikan fatwa di Masjidil Haram. Pada saat itulah beliau mulai merintis madhab sendiri yang berbeda dengan kedua gurunya, yaitu Imam Malik dan Muhammad bin Hasan. Setelah menetap di Mekah selama kurang lebih 6 tahun, Imam Syafi'i pun meninggalkan Tanah Suci dan kembali menuju Baghdad pada tahun 195 Hijriah. Tujuan beliau kembali lagi ke Baghdad adalah untuk mengembangkan dan menyebarluaskan madhabnya. Selama berada di Baghdad, Imam Syafi'i berhasil menulis kitab dalam bidang usul fikih yang berjudul Ar-Risalah dan dalam bidang fikih yang berjudul Al-Hujjah atau yang lebih dikenal dengan nama Madhab Qadim. Beberapa murid beliau di Baghdad diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thawr al-Kalbi, Abu Ali al-Karabisi, dan Hasan al-Za'farani. Setelah mencukupkan berada di Baghdad, Imam Syafi'i pun pergi ke kota Mesir untuk bertemu dengan para ulama di sana. Di Mesir, Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim. Saat berada di Baghdad sebelumnya, Imam Syafi'i menulis madhab lamanya yang disebut dengan Qaul Qadim. Kemudian ketika dia pindah ke Mesir pada tahun 200 Hijriah, Imam Syafi'i mengoreksi dan menuliskan madhab yang baru yang kemudian dikenal dengan Qaul Jadid atau pendapat yang baru. Imam Syafi'i berada di Mesir sampai dirinya wafat sebagai syuhadaul ilmi atau orang yang syahid demi ilmu pengetahuan di akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Di akhir masa sebelum beliau wafat, Imam Syafi'i terkena penyakit wasir yang parah. Sampai-sampai terkadang saat beliau naik kendaraan, maka darahnya mengalir mengenai celananya, bahkan mengenai pelana dan kaos kakinya. Wasir yang diderita oleh Imam Syafi'i ini benar-benar menyiksanya selama hampir kurang lebih 4 tahun. Namun meskipun begitu, Imam Syafi'i tetap menahan sakitnya demi ijtihadnya yang baru yang ia rangkum di Mesir hingga sampai menghasilkan 4.000 lembar tulisan. Tak hanya itu, dalam hidupnya, Imam Syafi'i juga terus mengisi waktunya dengan mengajar, meneliti, bermudzakarah atau berdialog, serta mengkaji ilmu pengetahuan baik siang maupun malam. Pada suatu hari, murid Imam Syafi'i yaitu Al-Muzani masuk menghadap kepada beliau dan berkata, "Bagaimana kondisi Anda, wahai guru?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para saudara dan teman, mulai meneguk minuman kematian. Kepada Allah dzikir terus terucap. Sungguh, demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga perlu aku ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka sehingga aku harus berkabung." Setelah itu, Imam Syafi'i melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada mereka, "Jika aku meninggal, pergilah kalian kepada sang wali atau penguasa dan mintalah kepadanya agar mau memandikanku." Saat sebelum wafat, Imam Syafi'i meminta segelas air untuk diminum. Pada saat itu sedang musim dingin. Orang-orang pun berkata, "Biar kami campur dengan air hangat." Maka Imam Syafi'i berkata, "Jangan, sebaiknya dengan air buah safarjal." Setelah itu Imam Syafi'i pun beranjak wafat. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Masehi. Imam Syafi'i tutup usia pada saat beliau berumur 52 tahun. Tidak lama setelah kabar kewafatannya tersebar di Mesir, kesedihan dan duka pun melanda seluruh warga. Mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak karena dahsyatnya kesedihan yang menimpa mereka.
Tidak ada perkataan yang terucap oleh orang-orang saat itu selain permohonan rahmat dan ridho untuk yang telah pergi, yaitu imam besar Imam Syafi'i. Jenazah Imam Syafi'i dibawa sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdil Hakam, dan di sanalah jenazah tersebut dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan Turbah Asy-Syafi'i sampai hari ini. Dan di sana pula dibangun sebuah masjid yang diberi dengan nama Masjid Asy-Syafi'i. Penduduk Mesir senantiasa mengunjungi makam Imam Syafi'i sampai 40 hari 40 malam pasca wafatnya beliau. Dan konon setiap penziarah tak mudah dapat sampai ke makamnya karena banyak sekali penziarah. Kita bacakan doa dan Al-Fatihah kepada Imam Syafi'i. Semoga apa saja yang telah beliau lakukan bisa selalu memberikan manfaat kepada beliau dan juga kepada kita berupa ilmu dan teladan yang telah beliau contohkan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, kemudian tinggalkan komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.